Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, pertama, marilah kita panjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita dan diselamatkan dari dunia hingga akhirat nanti. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan dari kita ketakutan, kekhawatiran, kengerian, baik di dunia maupun di akhirat. Agar Allah membahagiakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah barokah bacaan ini, rahmat akan tercurah, barokah akan melimpah, dan kita menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian. Sejuk hati kita, tentram batin kita, bergelimang rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam kitab yang saya baca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sa'atul laili wan nahar arba'un wa 'ishruna sa'atan. Dalam sehari semalam itu terdapat 24 jam. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atun wa 'ishruna harfan. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 24 huruf. Kullu harfin minha yukaffiru dzunuba sa'atin. Satu huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menghapus dosa selama 1 jam. Berarti kalau jumlah hurufnya ada 24 huruf, maka satu kali bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa menghapus dosa selama 24 jam. Sehingga jika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang itu, ghafartu dzunubaka, aku ampuni dosa-dosamu. Diterangkan bahwa apabila seseorang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, idza qala al-'abdul mu'min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidatan. Jika seorang mukmin membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, kharaja min famihi malakun mithlu tayrin akhdar, maka dari lisan orang itu keluar malaikat dengan bentuk seperti burung berwarna hijau. Artinya Allah menciptakan malaikat berbentuk burung berwarna hijau keluar dari lisan orang itu. Lahu janahani mukallalani bidurri wal yaquti. Burung itu sangat indah sekali, kedua sayapnya dihiasi dengan mutiara dan yakut. Idza nasyarahuma jawazal masyriqa wal maghriba. Ketika burung itu membentangkan kedua sayapnya, maka ia bisa melintasi perjalanan dari ujung timur sampai ujung barat, saking dari cepatnya. Fayartafi'u ilas sama hatta yantahiya ilal arsy. Burung itu terbang ke langit hingga akhirnya sampai di arsy. Walahu dawiyyun kadawiyyin nahl. Burung itu mempunyai suara bergemuruh seperti gemuruhnya lebah.
sehingga malaikat-malaikat yang berzikir di atas, malaikat-malaikat yang memikul arasy itu merasa terganggu dengan suara berisik dari burung tadi. Faqala lahu hamlatul arsy, maka malaikat yang memikul arasy itu berkata kepada burung tadi, uskun bi'izzatillahi ta'ala wa 'azamatihi, dengan keagungan dan kemuliaan Allah diamlah kamu. Artinya jangan berisik di sini. Di sini tempat yang mulia, tempat yang agung, maka janganlah kamu berisik di sini. Dan burung itu pun menjawab, la askunu hatta yaghfirallahu ta'ala liqailihi. Burung itu menjawab, aku tidak akan diam sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Artinya selama orang itu belum diampuni dosanya, maka aku akan tetap berisik di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Fayu'tihillahu sab'ina alfi lisanin. Akhirnya Allah ciptakan pada burung itu sebanyak 70.000 lidah. Artinya burung itu dikehendaki oleh Allah mempunyai lidah sebanyak 70.000. Fayastaghfiruna li sahibihi ila yaumil qiyamah, dan lidah-lidah yang 70.000 itu secara serentak membaca istighfar tanpa henti sampai hari kiamat memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tadi. Jadi satu kali bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka secara serentak 70.000 malaikat membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan untuk yang bersangkutan sampai hari kiamat. Ini kalau dibaca satu kali. Kalau dibaca 10 kali, ya tinggal mengalihkan. 70.000 kali 10 sama dengan 700.000. Kalau dibaca 100 kali, maka 7 juta malaikat. Berarti kalau setiap hari kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali dengan cara dicicil, misalnya setiap habis sholat 5 waktu 20 kali, sehingga dalam sehari semalam mencapai 100 kali, maka 100 kali 70.000, 7 juta malaikat setiap hari, bertambah 7 juta malaikat sampai hari kiamat, tak henti-hentinya memohonkan ampunan kepada Allah untuk yang bersangkutan. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan waruya anna Daud alaihi salam naja ila rabbih. Diterangkan bahwa suatu hari Nabi Daud alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud, ilahi inni uridu an usyahidas sirata wal mizana fi darid dunya. Duhai Tuhanku, aku ingin melihat bentuknya sirat dan timbangan amal di akhirat di saat aku masih berada di dunia ini. Ya, artinya beliau mohon kepada Allah agar jembatan siratal mustaqim dan timbangan amal di akhirat diperlihatkan oleh Allah ketika beliau masih hidup di dunia. Nah, karena beliau itu seorang nabi, maka permohonannya itu langsung diijabah oleh Allah. Allah berfirman kepadanya, idhab ila wadin kadza, pergilah kamu ke lembah itu. Dan beliau pun langsung pergi menuju sebuah lembah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di tempat tersebut, diperlihatkan oleh Allah sebuah jembatan siratal mustaqim dan timbangan amal di akhirat. Dan apa yang terjadi? Begitu beliau melihatnya, langsung gemetar. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Ia menangis kepada Allah. Fayabki bukaan syadida. Ia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Dalam tangisnya beliau bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, may yaqdiru min ibadika ayyam la akaffatal mizan bil hasanat. Ya Allah, siapa hambamu yang mampu memenuhi timbangan amal ini dengan kebaikan? Timbangan ini begitu besarnya. Adakah kira-kira hambamu yang bisa memenuhinya dengan amal kebaikan? Nah, sebagian ulama berkata besarnya timbangan itu seperti gunung. Siapa hambamu yang mampu melintasi siratal mustaqim ini
Sirat ini begitu panjang, sangat kecil dan luar biasa tajamnya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, as-siratu huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Sirat adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Tuluhu masiratu salasati alafi sanah. Panjang jembatan itu sejauh perjalanan 3000 tahun. Adakku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi. Ia lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebuah pedang. Fahuwa mithlul Musa, ia setajam pisau cukur atau setajam silet. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya kitab Sulam Taufik. Nah, Nabi Daud melihat itu semua gemetar ketakutan. Ia menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi Daud bermunajat seperti itu tadi, maka Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidatan bil i'tiqadi alayya yamurru ala sirati kal barqil khatif. Demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali bil i'tiqadi alayya, dengan betul-betul yakin kepadaku, betul-betul beriman kepadaku, yamurru ala sirati kal barqil khatifi, maka ia akan bisa melintasi sirat itu nanti seperti kilat yang menyambar. Artinya bisa melintasi secepat kilat. Wa man tasaddaqa bimithli tamratin li ajli yamla'u kaffatal mizan. Dan barang siapa yang bersedekah sebesar buah kurma, yang betul-betul ikhlas kepadaku, dengan betul-betul mengharapkan rahmat dariku, maka pahalanya itu bisa memenuhi timbangan amal kebaikan. Jadi intinya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang sangat agung sekali, yang bisa menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah dari semua bahaya, dari semua bencana, dari semua ketakutan dan kengerian, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sangat baik sekali jika bacaan itu kita jadikan bacaan rutin, minimal kita membacanya 10 kali dalam sehari semalam. Syukur-syukur kalau kita bisa membacanya 100 kali. Boleh dicicil dengan cara membacanya 20 kali setiap habis sholat 5 waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.